aku sing anak tamu sing ini itu be aku ngobrol lepak aduh ya kang Bandung tengah kang Bogor tengah saudara maning ya kita ngomong iwak sepat kita bagus gue kayak gitu dong kita lebih cepat lebih bagus ya permasalahan intinya kalau bisa hari ini aja saya juga nanti ikut gak makan kok teman. Jadi istilahnya biar langsung tindak lanjuti. Istilahnya, wis orang nganggo TKI orang masalah sing penting bisa liwat kesepan bisa ya. Jadi bisa milih bajunya liwat kesepan bisa milih ya. Orang apa? Orang saya liwat TKI. Kayak kamarnya kalau baju. Pada hari ini hari Senin orang kampung sing kepada orang yo kan bisa Februari tahun 2025. Masalah karo tangga aja di kainnya umum lho. Pokoknya ditunggu. Makanya pertemuan. Bede wonten sedaya atur kurang permane dumateng pegawai. Kula nyuwun ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi terkait wabarakatuh. adanya pembangunan drainase yang melalui tanah warga. Dan tanah warga tersebut tidak berkenan dilewati pembangunan drainase. Kades Kentasari ini ada Budi sedang memberikan sambutan. Kepala Desa Sikampung Ini dihadiri Pak Camat Roya, Pak Budi Narimo, sebelahnya Pak Kades Sikampung, Kades Amin, Desa Sikampung, Desa Kentasari, juga dihadiri SDA Pengairan Roya ini Pak Arif. Langsung saja saya hanya akan menyampaikan peta wilayah karena kemarin ada peta wilayah antara batas desa juga batas kecamatan di Kabupaten Cilacap, dan kebetulan kemarin dari Desa Sikampung juga ada yang mewakili kalau tidak salah Pak Kamtin atau Pak Kamtin kasih pemerintahan Kentasari Pak Sekdes. Nah ini di sini ada peta wilayah yang informasi sejarahnya dulu batas wilayah Desa Kentasari dengan Sikampung yang ada di barat Sungai Kedung Paso itu lurus, itu batas alam, yaitu tersier. Namun setelah ada pembenaran data ini ada lekok-lekok dan Bapak Waslam itu masuk ke wilayah Desa Sikampung sebetulnya di batas wilayah itu sebenarnya ya. Ini karena ada gambarnya, jadi kami tadi minta dikirimkan. Ya, di Pulau Kali di kidul batas Kentasari Sikampung Tersier itu kan di belakangnya Pak Hedi Masdar ada jembatan ke timur, itu batas Desa Kentasari dengan Sikampung. Dulu informasinya lurus, tapi karena mungkin pemukiman semakin banyak orangnya akhirnya menjadi kelok-kelok ya. Tapi untuk wilayah Bapak Wasam itu sudah masuk wilayah Desa Sikampung. Informasi yang kami dapat bahwa Bapak Wasam itu masuk ke Kentasari malah saya baru dengar 2 hari yang lalu. Masuk warga Desa Kentasari. Jadi sedangkan seperti apa saya tidak tahu persis. Yang jelas dulu memang upaya dari almarhum Bapak Haji Amansis dan tokoh Sikampung Bapak Haji Sadar Masdar Kentasari bekerjasama untuk membangun dam juga jembatan, karena dulu tidak ada anggaran dari pemerintah daerah maupun pusat, dan itu dibiayai secara swadaya. Dan yang banyak juga beliaunya Bapak Haji Masdar untuk dam. Kalau jembatan memang kita 50-50, karena dulu habis kita kalau jembatan sekitar 8 juta, dari Sikampung 3 juta, Kentasari 5 juta untuk jembatan. Namun untuk damnya karena kepedulian Bapak Haji Masdar kepada warga masyarakat Sikampung khususnya para petani, beliau mewakafkan hartanya untuk membuat dam yang ada sekarang. Jadi
Itu saja gambaran dari saya bahwa untuk peta wilayah geografis wawasan itu masuk ke wilayah desa Sikampung. Kalau sekarang berKTP Kendasari atau mengaku desa warga desa Kendasari, saya malah baru dengar 2 hari yang lalu. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sungai Batu ini untuk cegahannya ini pengambilannya dari sini ya. Ini berarti lokasi rumah Pak Mahlan ya. Ini pengambilan dari sini. Ini kan kalau kita potong, ini salurnya kayak gini. Ini lebarnya kurang lebih berapa ya Pak? Kurang lebih nanti berapa lebar sungai? 3 meteran tingginya 3 meter. Kalau Permen UPR untuk garis padan untuk sungai yang tingginya palung itu kurang dari 3 meter itu idealnya 10 meter. Itu diambil dari as ini. Berarti as ini, as sungai ini tarik sini 10 meter. Itu idealnya untuk perencanaan garis padan berdasarkan Permen UPR nomor 28 tahun 2012. Kalau toh nanti yang penting ini sertifikatnya diketahui dulu. Kalau misalkan tadi dengan Pak dulu saya juga sudah mau berpikir ya, nanti di pertebalan itu jelas sama dia. Ini harapannya kalau memang ini ada di sini misalkan tanahnya ini ada 10 meter, ada 1 meter, ada 2 meter, nggak masalah. Yang penting ini kalau memang kepemilikannya ada sisa di sini, kita bisa ngambil di sini, lewat sini, jalur sini. Karena di sini juga ada jalan itu paling nggak ada sempadan jalan juga. Kebetulan itu yang tahu PUPR. Kalau bisa lewat sini di aliran ini dipotong lewat sini. Lebih dekat dengan cekdanya ini, nggak masalah sih. Lebih pendek kalau dari jamnya. Kalau ini lebih pendek sebenarnya nggak masalah, kalau di bendung itu nggak masalah. Tapi yang jelas nanti OP-nya juga harus ini juga. OP juga harus ini, OP-nya harus operasi dan pemeliharaannya harus rutin. Artinya kalau ada kondisi debit air tinggi, banjir, nah itu buka tutupnya. Teknisnya itu. Nanti teknis kita bantu lah. Yang penting kita ada ininya. Setelah dia ada alat ini ya, nanti kita bantu untuk itu. Termasuk untuk cegamnya. Nanti kalau misalkan kemarin kita cek jam yang ada di Kabupaten Cilacap, kita memang permasalahannya kita sudah sampaikan ke BWS Rayu Opak untuk perbaikan ini. Kalau misalkan belum ini, kita masukkan ke Dinas PSDA optimalisasi cek dam ini. Tapi ini mungkin di jalur ini ya Pak, alternatif lah. Kalau tanpa debat, tanpa kalau ada peluang di sini ya coba di ini. Kalau ini drainase, kalau kan mesti harus ada drainasenya. Nanti kita memang akan bersinggungan dengan drainase jalan. Kalau misalkan drainase ada, kita bikin ini nggak masalah. Cuma harus ada perizinan PUPR. Karena kalau ini kewenangan siapa Pak? Jalan desa. Oh jalan desa. Kalau jalan desa berarti kewenangan pusat ya. Nanti kementerian nanti gimana? Jalan Dendeles nggak terdaftar di pusat, jadi ini menurut dari Pak desa malah lebih mudah. di Perizinannya disepakati bersama. Cuma jalan desa terus izin ke
ada UPN pusat. Berarti saya Pak itu jalan jelas. Haji Master. Jangan karena orang diakui. Tidak ada petanya, tidak ada. Jadi kayak keterlibat, kayak kehilangan, sehingga diambil desa itu ya. Desa masing-masing. Jadi dikelola desa. Dan sebagainya kayak gitu Pak. Artinya yang jelas dan kalau tidak salah dulu bapak saya, ibu saya itu ngomong 24 meter Pak. Oke. Dan nyampaikannya dari jembatan ini Pak. Sungai bukan jalan. Kalau jalan itu memang penasaran. Kalau malah kebenaran, malah tidak perlu direbut 4 desa tersebut. Kalau jalan itu kewenangan desa. Oke, ini itu alternatif lain ya Pak. Nanti kalau nanti tetap ke lapangan Pak. Maksudnya secara teknis itu layak juga untuk termasuk kekuatan tanggul dan juga. Oke, Pak. Itu alternatif lain. Alternatif lewat pinggir Pinggir, lalu pinggir jalan. Alternatif itu maksudnya. Kalau pinggir sungai tanah milik kan tidak bisa. Nah, ya itu alternatif. Kalau pinggir nimpul sampai tanggung sampai habis berarti nggak bisa. Itu sudah gugur. Jadi kalau gitu mungkin pertama itu tetap ke sana sekaligus mampir rumah Pak Pasar, lihat sertifikat itu. Nah, kalau misalnya Di sini bisa. Pak Camat Budi Narimo menunjukkan Ini. Oke, masuk. Oke. Camat memberikan alternatif arah lokasi yang akan dibangun ini. Irigasi bendung itu malah maka ini cek dam memang diirigasi untuk itu tadinya. Tapi yang lebih jelas nanti kita lihat di lapangan. Mungkin yang lebih ini Pak Pulunya dari Pulunya Memberikan. Ya, terima kasih. Langsung saja kita bicara teknis ya Pak. Ini kan salurannya Pak Pasang ya Pak. Nah, ini sungai kalau kedalaman 5 meter, ada yang 6 meter, 4 meter, kita ambil rata-rata 4 meter. Jadi harusnya ini ada sekitar 4 meter. Ini teknis pengairan. Ini ada 4 meter. Kalau ini 2,5 kedalamannya dicek 3 meter, kita ambil 2,5 saja. Berarti ada sisa 2,5 meter ini. itu memang peraturan. Rumus Pak, rumus pengairan. Dan maksud kami ini sekitar 6 meter, 2 meter. Ini saya potong diambil tas, kita kan butuh paling sekitar 1 meter Pak. Pakai unit di Pak Kades. Ini diambil segini. Nah ini kan tepi jalan Jenderal ya. Saya kira jangan di tepi ini diambil tas sisa dan sekitar 4 meter. Jadi tidak merugikan papasan. Pak ya Pak. Ini kedalaman. Kedalaman umpamanya ini Cekkan berapa meter? kurang lebih. Enggak tingginya. Sampai mengidul ya. Metron, masuk itu baik. Dan kita ambil 2,5 saja, ini ada diambil 2,5. 2,5 kita ambilkan sekitar 120 pasang unit dari seluruh lah. Sekitar 50 ya, berarti kan sekitar 60. Kita butuh 60 cm lah. Masuk sini, nah ini jangan ditepi lah. Jangan ada pelebaran, karena kita ambil 4 meter. Masih ada sisa sekitar 4 meter. Ini kan tidak merugikan pasang. Ini kan tanah negara, ini udah negara. Betul. Nah ini terkait dengan Pak Kades Dasari. Ini umumnya ada juga Pak. Ini dukung sama warga Bedasari. Satu saja satu bidang. Dukur ini berapa
Oke, terus ini berapa benar? Nanti ketemu juga nanti. Ini rumusnya dari jangan langsung diomongin dulu kan. Ini dulu. Ya, anu, dulu nih Pak. Dulu nih Mas kami dulu baru ini nanti ketemu pasti ada sisa kalau habis ya terkait dari sisa lah. Ya. Ada sisa sama nah, masalahnya orang analisis ya itu harus ada mungkin ya hanya ini alternatifnya tapi di sini itu bisa gue satu rakyat itu sini kalau ayat ini Mungkin buat jika ini tidak itu tapi diurut jelas itu tetap kalau pun ada lebar aja jualan mungkin begitu. Ini jadinya Pak ini lah. Ekdam itu minimal 2 meter loh, nggak boleh ada ekdam dibikin di sini itu udah itu rumusnya 12 meter dari ekdam. Itu sebenarnya pas itu saya bikin dulu 18. Coba kita pakai cek. Coba seperti ini, kalau seperti ini kan kurang banget dong. Dan waktu baru langsung kita turun ke lapangan. Bila mana perlu langsung kita ke PPK. Ini permintaan Haji Master untuk meninjau ke lapangan langsung atau ke lokasi langsung. Ada yang belum, ada yang kata kayak gitu ya. Karena ada yang paham, ada yang nggak paham. Kalau dijelaskan lewat gambar. ini rapat ini kita ambil kesimpulan keputusan. Ini mengambil kesimpulan Pak Samad. Kalau kalian setelah kita temuan. Penjelasan pendapat masukan dari peserta yang hadir, maka kesimpulannya pemerintah desa akan membangun saluran air untuk mengairi persawahan yang di Grumbul mana itu? Nagasari. Grumbul Tragasari. Itu Bangun. Kemudian secara teknis, Saluran pengairan. secara teknis akan dilihat ke lapangan dengan melihat bukti-bukti otentik kepemilikan tanah dan batas-batas, baik itu tanah milik perorangan maupun tanah milik jalan desa. Betul ya? Untuk teknis pelaksanaan, untuk teknis perencanaan pembangunan akan dikoordinasikan dengan petugas PSDK. Kata B, itu ya. Tetap harus dibangun. Nah, syukur-syukur posisinya seperti yang gambarnya tadi. Dulu ya, dulu ada sisa 2,5 meter samping sungai, itu lebih bagus. Kalau tidak ada sisa tanah di pinggir sungai itu, alternatifnya yang kita membangun di tanah dekat jalan dengan mendorong apa itu ke depan itu air, kan begitu. Dengan catatan mungkin pemeliharaannya harus dibikin kan. Kata B, betul. Kami mengharapkan kalau misalkan itu dibangun, pemerintah desa ini kan sudah memang melakukan berbagai lobby dan sebagainya. Kita pun di kelompok tani ya sudah senang ya nyedoti banyak. Kalau sampai kita mendapatkan bantuan, kita pinjam mesin dari Koramil dan lain sebagainya. Memang semuanya tidak sesuai dengan ekspektasi. Satu mesin bisa mengairi 14 hektar, 14 hektar kalau muslim berapa. Masalahnya di situ memang kekomplekan kampung dan irigasinya gitu sama. Jadi memang itu komplek dari sana. Satu terkait cek jam itu dibangun, mungkin nanti alternatif yang usul
itu juga itu dibantu diperbaiki tanggulnya Pak. Maksudnya dampaknya isi kamu dibutuhkan air beberapa di Pangandaran ini banjir Pak. Di sebelah utara jalan Pangandaran yang padatnya kami nah dikasih juga membutuhkan air banyak, tapi kalau sininya memang kontrolnya kurang banjir Pak. Itu nah kami juga mengharapkan kalau bisa sudah ke depannya itu diajukan mungkin kalau bisa ada aliran air, aliran irigasi yang dari situ sebelah selatan jalan kalau bisa ditembuskan sampai ke SD 4 Kabupaten. Ada irigasi yang di pinggir jalan yang tidak melalui tanah-tanah masyarakat. Mungkin drainase lebih bagus. Maksudnya kita hitung secara letak geografis yang kebetulan aku sebagai anak kampus jadi paham letak geografis sana. Akhirnya kalau dibangun jalur irigasi di sebelah selatan jalan dari rumah Pak Mulai sampai jalur 4 di Widulna itu jalur utara desa semua. Widulna kalau bajunya itu dari Widi ke Nagasari. Mungkin itu. Karena memang kita sudah pernah membayar tanah milik warga di situ. Punyanya Bapak dulu, Pak Mas Kardus, kita perlukan beli. Ya sekarang di sana masih ada tanah si A, si B, si Z yang ini menjadi permasalahan individual. Ya kita kan repot urusannya baru tambahnya, sih kena imbas kita dulu tani kafe. Kita sudah lama, sudah hampir puluhan tahun kita berikan itu mengurusi itu. Jadi kami mengharapkan ya ke depannya ada syukur-syukur bisa diajukan semacam itu. Monggo nanti kita lihat bersama-sama.